Dan pemirsa, meski upaya Amerika Serikat ini masih tetap menyisakan ketegangan yang bisa kembali terjadi bila pihak Amerika tetap memperlihatkan upaya untuk mencaplok Greenland. Dan untuk mengetahui kondisi lebih lanjut terutama dari pandangan negara-negara Eropa telah bergabung bersama kami editor stasiun televisi DW Rizky Nugraha di Bonn, Jerman. Rizky, selamat pagi. Bagaimana perkembangan prahara saat ini di Greenland? Apakah ada ketegangan ini sudah mulai mereda? Ya sayangnya situasinya malah meruncing dalam beberapa hari terakhir. Pertemuan tingkat tinggi pada awal pekan lalu gagal membuahkan kemajuan berarti. Sebaliknya pada akhir pekan kemarin Presiden Donald Trump mengumumkan akan memberlakukan kenaikan tarif sebesar 10% terhadap produk asal Denmark dan 7 negara pendukungnya di Eropa, yaitu Inggris, Belanda, Swedia, Prancis, Finlandia, Jerman, dan Norwegia. Tarif ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari mendatang dan akan dinaikkan menjadi 25% pada 1 Juni sebagai bentuk tekanan dalam proses negosiasi. Kenaikan tarif akan berlaku sampai Amerika Serikat menguasai Greenland, demikian kata Trump. Sebagai jawaban, sehari setelahnya Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Uni Eropa mengaktifkan opsi nuklir dalam perdagangan transatlantik, yaitu instrumen anti-paksaan atau ACI yang memberi kewenangan kepada Komisi Eropa untuk menaikkan tarif, membatasi akses pasar atau menghambat dana investasi dan penggunaan properti intelektual. Tapi dengan rintangan birokratis yang tinggi belum jelas apakah opsi nuklir ini akan bisa diterapkan dalam waktu dekat. Ya Rizky, lalu apa yang menjadi respon resmi dari NATO? Ya, Presiden Trump berulang kali menyatakan bahwa Denmark tidak mampu melindungi Greenland dari ancaman Rusia dan China. Namun, Denmark di sisi lain tidak pernah menghalangi Amerika Serikat untuk mengirimkan sebanyak mungkin serdadu ke lingkar Arktik. Kedua negara terikat perjanjian pertahanan tahun 1951 yang bahkan mewajibkan Amerika untuk melindungi Greenland secara militer. Selain sejumlah negara Eropa lain, Denmark akhirnya mengumumkan akan segera meningkatkan kehadiran militernya di Greenland, termasuk dengan mengerahkan pesawat tempur, kapal perang, dan personal militer. Namun NATO sebagai aliansi sejauh ini memilih diam. Tidak ada pernyataan resmi secara terbuka yang mendukung Denmark atau Greenland ataupun menanggapi ancaman Trump. Ketika ditanya soal krisis di Greenland, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg justru meragukan keseriusan Trump untuk menggunakan opsi militer. Tapi di sisi lain, rute damai yang diambil Washington saat ini adalah opsi membeli Greenland dari Denmark, termasuk dengan memberi uang senilai antara ratusan hingga miliaran rupiah untuk setiap penduduk Greenland yang berjumlah sekitar 50 ribuan orang. Lantas Rizky, apa arti situasi ini bagi hubungan Amerika Serikat dan Eropa ke depan? Dampak sekitar Greenland tidak bisa diremehkan, kata Presiden Amerika Serikat secara berulang kali tidak menutup kemungkinan penggunaan opsi militer, meskipun penduduk Greenland dan Denmark telah dengan tegas menyatakan penolakan. Sebagian besar pemimpin Eropa juga terkejut dan marah dengan ancaman Trump. Bahkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni yang dikenal sangat dekat dengan Trump secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya. Selama bertahun-tahun pemimpin Eropa harus bersabar meladeni kebijakan proteksionisme dari Trump. Namun kali ini pun mereka sepakat aliansi transatlantik tidak lagi akan bisa diselamatkan jika Amerika Serikat menyerang Greenland. Itulah sebabnya retorika Trump dipandang sangat serius. Wakil Kanselir Jerman bahkan mengatakan bahwa aliansi transatlantik sedang mengalami disintegrasi. Dan sejumlah politisi Eropa juga mulai memperingatkan bahwa invasi Greenland dapat memicu perceraian ekonomi antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Baik, terima kasih editor stasiun televisi DW, Rizky Nugraha telah bergabung bersama kami dari Bonn, Jerman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.